karena dimasuki oleh pihak ketiga, yaitu kaum radikalis, yaitu mereka yang lebih tidak waras lagi, begitu. Tetapi sejauh yang saya pahami, akibat dari penerapan Quran, hadis terhadap bangsa Indonesia ataupun sebuah negara mayoritas Muslim, maka benar negara itu akan terpuruk, negara itu akan terbelakang terus. Kenapa? Karena Quran itu sendiri sudah dibilang oleh orang-orang pada waktu itu, yaitu ketika Quran itu turun, mereka komplain kepada Muhammad, wa qalu asatirul awwalin iktatabab fih tutla alaihi bukratan wa asila fahiyat tutla, maka Quran itu dibacakan. Mereka berkata itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta dituliskan lalu dibacakan kepadanya setiap pagi dan petang. Itu Quran surat ke-25 ayat ke-5, dimulai ayat ke-4 sebenarnya, bahwa Quran itu hanya dongeng kemudian yang dibumbu dengan agama. Dan Anda tahu bahwa Nabi itu sendiri, Nabi yang tidak konsisten dengan apa yang diomongkan. Maka Mbak Kumaila dan Ade Armando sendiri mestinya berdiri sebagai orang non-Islam, tinggalkan Islam, begitu. Ketika membicarakan konsep ini datang seorang ustadz, saya tidak tahu persis namanya, mungkin Agus Hairul Huda katanya. Nah, kita dengarkan ini. Misalnya saya ini adalah seorang penjahat nih, saya hitung lah ya, terus saya ditaruh di neraka kekal selama-lamanya. Itu adalah contoh tentang betapa tidak konsistennya atau betapa kontradiktifnya Al-Quran. Iya, tapi kalau misalnya Hitler sebelum mati dia masuk Islam itu jadi malah dia jadi bersih lagi kayak bayi, nanti masuk surga. Gitu sistemnya, emang ada kepala coba. Tapi emang begitu sistemnya. Jadi semua kejahatan dia membunuh, dia membantai segala macam, termaafkan aja. Itu dimasuk Islam. Yang satu bingung, yang satu bego, ketemu bareng, kemudian saling ketawa mentertawakan sesuatu kebenaran yang indah. Makin tambah kelihatan bingungnya dan makin tambah kelihatan bego. Apanya yang indah kalau Al-Quran berkata, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tetapi asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum, mudah-mudahan. Allah yang berkata mudah-mudahan, Ustaz. Ini sudah beriman dan sudah bertobat, tetapi kok mudah-mudahan? Kalau Bung Ade Armando dengan diskusi kata Kumaila tadi, kok enak sekali menjadi bayi, padahal Napoleon Bonaparte telah menghabisi ratusan ribu nyawa orang dan membakar kota-kota di seluruh Eropa itu waktu itu, lalu masuk surga karena terima Islam. Pantas dong dipertanyakan oleh Kumaila. Aneh, menghabisi nyawa orang ini di dalam Islam. Barang siapa yang bisa mengambil nyawa satu Yahudi dan satu orang Kristen, maka akan disiapkan 72 bidadari yang cantiknya luar biasa, dan tidak ada wanita secantik itu yang menundukkan matanya dan sangat hormat dengan suaminya. Ditambah lagi istri di dunia, ya menjadi 74 atau 76 kalau istrinya 4. Apa gak gila itu ajaran? Hanya karena mengambil satu nyawa Yahudi dan satu nyawa orang Kristen. Maka pantas saja di Indonesia itu kita bangun gereja dirusak. Kita belum dapat izin, digeruduk di Sukabumi. Yang aneh itu di Sumatera Barat, di Padang,
Yang kita tahu orang Padang itu bangsa toleran. Kenapa itu, Ustadz? Karena kelimpungan. Kamu juga nggak baca Al-Quran. Ketika saya tunjukkan data seperti ini, apakah masih benar Allah yang menurunkan Quran? Apakah sudah benar Quran itu diterapkan kepada bangsa Indonesia? Maka hukum Quran itu tidak pantas untuk dipakai. Udah buang aja ke tong sampah itu Quran, atau diinjak-injak saja. Shalom teman-teman, selamat sore. Sampurasun. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para followers, para pendukung setia di channel ini yang telah membantu mensubscribe, men-share, men-like, dan mungkin ada yang berkomentar. Terima kasih atas dukungannya. Dan bagi yang belum subscribe, mohon sekiranya dibantu ya, agar saya tetap semangat. Dan mungkin itu yang saya sampaikan. Dan jangan lupa ditonton sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman. Selamat menyaksikan. Itu kok, mana Anda mengatakan konsepnya indah? Surat ke-98 ayat 6 yang sering sekali berulang-ulang saya sampaikan. Sesungguhnya orang kafir, yaitu ahli kitab, orang Yahudi dan orang Kristen, di neraka jahanam selama-lamanya. Sedangkan yang membuat HP, yang membuat semua ini, kecanggihan teknologi, itu karena orang Yahudi dan orang Kristen, bukan orang Islam. Lalu kamu mengatakan di neraka jahanam selama-lamanya, khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Lalu kalian mengatakan seburuk-buruknya makhluk, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen. Jadi yang bagus itu siapa? Muslim. Ini klaim Al-Quran, klaim kejahatan yang dilakukan oleh sebuah kitab suci Arab itu, yang dimana bangsa-bangsa yang mayoritas agama itu bangsanya terbelakang semua. Sekarang pada kabur, rakyatnya lari ke Eropa, lari ke Amerika, kemana-mana, kabur, meninggalkan negaranya, yaitu oleh orang-orang yang kesurupan massal beragama. Makanya Arab Saudi menutup diri dari orang-orang itu. Bahkan Arab Saudi mengirim senjata ngebom itu Yaman, yang menjadi negara sumber pencipta kaum kekerasan itu, dikirim, dihancurin. Sudah berapa ratus ribu orang Yaman habis oleh Arab Saudi, dan itu pakai uang haji. Sampai segitunya orang Yaman nggak tobat-tobat, nggak mau berhenti. Satu desa, satu kampung itu dihabisin sama Arab Saudi. Sekarang ngelawan lagi Israel. Pantas agama itu. Kenapa? Karena Qur'annya sendiri tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya lurusin ya, katanya penghafal Quran. Masa konsep sesimpel itu aja nggak tahu? Jadi gini, ketika orang itu beragama non-muslim, dia akan masuk neraka dengan kekafirannya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan menerima taubatnya orang yang melakukan syirik, tapi Allah mengampuni dosa di bawah itu. Itu dalilnya kenapa orang kafir masuk neraka. Yang kedua, orang Islam itu dibagi dua. Kalau orang Islam itu berperilaku yang baik, maka ngapain dibagi dua? Muslim sama saja. Tetapi kalau dibagi dua, lebih bagus lagi yang tidak sholat, yang tidak puasa. Boleh KTP Islam, boleh, tapi jangan menjadi kayak ustadz itu, pakai kopiah, pakai celana cingkrang, jidat hitam. Apa? Katanya, dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil kazar'in ahraja sat'ahu fa'azarahu fastaghlala fastawa ala suqih. Jidat mereka pada hitam-hitam,
karena itu sudah ditulis dalam Taurat dan Injil. Mana ada sifat-sifat orang Islam ditulis di dalam Taurat dan Injil dengan mengatakan jidat hitam, min athari sujud. Jadi hitam jidat karena bekas sujud. Diartikan seperti itu. Maka muslim-muslim yang kayak Ustadz ini itu jidatnya hitam. Pantas itu saya lawan semua. Nah sekarang ini karena sudah 20 tahun saya menjadi orang Kristen, itu mulai saya ejek dari sejak saya masuk Kristen, bahwa manusia-manusia yang jidat hitam itu, celana cingkrang, jenggot ini nih, tetapi jenggotnya nggak dipanjangin, karena jenggotnya Pancasila, cuma 5 lembar. Kalau saya sudah hapus semua, saya cukur jenggot saya, cukur cambang saya, jenggot dan kumis saya cukur semuanya sejak saya masuk Kristen, udah 20 tahun. Dan jambang, dulu kan jambang begini, saya buang semua karena saya sudah tobat sepenuhnya dari agama Arab itu, karena agama menipu. Bayangkan orang Yahudi dan orang Kristen oleh karena kitab suci itu mengatakan seburuk-buruknya makhluk. Dalam hal apa keburukan itu? Berarti Allah Subhanahu wa taala di abad ke-7 itu tidak tahu masa depan, tidak maha tahu bahwa orang Yahudi lah, orang Kristen lah yang membangun dunia ini, yang menciptakan kecanggihan teknologi, yang membuat pesawat terbang, yang membuat mobil, yang membuat HP. Ini orang Yahudi, orang Kristen ini. Nggak ada sama sekali sumbangan Muslim, mulai dari ujung rambut, mulai dari sorban saudara itu sampai kacamata itu bukan buatan orang Islam. Dengan mengatakan bahwa manusia seburuk-buruknya itu orang kafir, orang Yahudi dan orang Kristen. Ingat itu bajunya bikin kain, yang bikin rajutan kain itu bukan Nabi Muhammad yang bikin. Nggak ada sumbangan Nabi Muhammad, nggak ada. Muslim itu hanya menyumbang kekerasan, bikin anak banyak, istri 4, apalagi kalau sudah turun jadi naik jadi pejabat, waduh tambah parah lagi. PKS, istri PKS itu setelah melakukan korupsi lebih dari 80 wanita yang dia tidurin sepanjang Jakarta. Istrinya kasihan, menahan malu, dan dia masuk penjara. Nggak ada lagi beritanya sampai sekarang ini. Apaan agama kayak begini? Kita lanjutkan. Dia mendapatkan kebaikan di surga. Kalau dia mendapatkan perilaku yang buruk, maka kemudian dia akan mendapatkan azab di neraka. Dan ini konsep Rahman Rahimnya Allah justru jalan di situ, Bang Ade. Ya, ketika seorang yang jahat tidak dihukum, itu konsep keadilan kepada orang yang baik justru gagal logik. Ngerti nggak sih? Seperti mohon maaf, pemerintah Indonesia ya kemudian memberikan hukuman pengedar narkoba dan kemudian memberikan kebaikan kepada para pemuda yang berprestasi. Itu bukan pemerintah kita zalim dong, itu pemerintahan yang adil. Jadi ketika memberikan hukuman para pemuda yang pakai narkoba, itu maka memberikan sisi keadilan kepada mereka yang berprestasi. Ya. Kemudian berikutnya yang kedua, ketika nanti orang Islam ini melakukan sebuah kejahatan, begitu, kemudian dia melakukan sebuah kehinaan, maka dia mempertanggungjawabkannya di akhirat ya dengan hukuman api neraka. Kecuali kalau dia bertaubat, taubatan nasuha sebelum dia meninggal dunia. Jika Hitler melakukan. Bagaimana dengan perintah Quranmu untuk menghabisi orang Yahudi dan orang Kristen? Apa ajaran kayak begitu masuk surga juga? Surat ke-9 ayat 29. Habisin itu orang-orang Yahudi dan orang Kristen. Masuk surga kayak begitu? Yaitu orang yang melakukan yang memenuhi perintah ayat itu. Ataupun surat kedua ayat 191 atau 300 ayat yang saya minta untuk dihapuskan itu, supaya jangan dipelajari lagi di pesantren-pesantren. Masuk surgakah begitu? Atau ustadz-ustadz yang memperkosa murid-muridnya di pesantren, masuk surgakah itu ustadz? Itu semua karena perintah dari ajaran dari kitabmu. Bahkan boleh merampas harta kekayaan untuk membangun masjid, untuk membangun sekolah.
kan aneh lagi itu. Ayat yang memerintahkan korupsi. Surat ke-59 ayat 6 dan ayat 7. Mengambil fa'i. Fa'i itu bukan dari orang Kristen saja, dari orang Islam. Yaitu orang-orang Islam yang tidak menjalankan syariatnya, itu boleh diambil. Ma'afa Allah, apa saja harta rampasan yang diberikan Allah dan Rasul kepada kota-kota, maka ambillah. Tahu nggak nabinya dapat berapa? Nabi Muhammad dapat 1/5. Jadi harta ini dibagi 5 dulu. Satu bagian dari 5 itu untuk Allah dan Rasul. Itulah harta rampasan fa'i. Nah, pertanyaan saya, apakah masuk surga juga orang yang melakukan hal semacam itu? Yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Baghdadi almarhum, yang dilakukan ISIS. Tapi sudah hancur itu, dihancurin sama Amerika. Dia sudah porak-porandakan Syria dan Irak. Habis di ujung tombak Donald Trump. Nggak pernah mau mengambil pelajaran bahwa kitab kamu itu kitab yang membingungkan. Jadi baik Ade maupun Kumaila dan kamu jenggotan sama-sama sesat. Supaya nggak sesat, tinggalkan agama itu. Itu baru mantap. Nggak bisa saudara tetap beragama di situ. Kalau nggak akan maju-maju. Al-Quran itu bukan kitab suci yang bagus. Tidak pantas diikuti oleh manusia. Nah, ini menyakitkan omongan saya nih saudara-saudara. Kenapa? Karena fakta. Karena ajaran Quran itu sudah tidak pantas untuk diterapkan, dihidupkan di zaman sekarang ini. Tetap aja mereka saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Nggak nambah-nambah ilmu juga. Kristen diejek-ejek oleh kalian. Ya, kami tidak pernah mundur sedikit pun. Karena apa? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi menjadi murid Yesus itu yang paling pantas, paling benar. Walau apapun ajaran kekristenan kamu lawan. Masalah baptis, lu ribut. Donditan ribut masalah Alkitab sejak awal dia masuk Islam. Ributin Alkitab. Ributin Quranmu itu yang tidak konsisten. Kedaluwarsa. Ini di timeline saya, di gambar saya dengan Kumaila itu, di video ini. Quran itu tidak konsisten, Quran sudah kedaluwarsa, nggak pantas lagi diikuti oleh manusia sekarang yang pemerintahannya rusak. Surat An-Nur surat ke-4 ayat 24. Boleh coba dulu wanita itu, tidurin dulu, nanti bayar kemudian. Jadi laki-laki boleh melacur, apalagi di musim perang. Musim perang banyak sekali wanita yang mengirim satu keluarga pergi ke sono, nanti dikasih uang sekian oleh Abu Bakar al-Baghdadi menjadi relawan. Relawan apa? Anaknya diperkosa oleh tentara Islam. Kalau mereka mau, ya sudah, syukur. Tetapi hidup di tengah-tengah desingan peluru. Berapa ratus ribu orang yang dihabisin, dan berapa ribu Muslim Indonesia yang datang ke sana hanya karena mengharapkan gaji besar. Tapi semua kecewa. Untuk kembali susah. Mau balik lagi ke Indonesia susah. Lebih susah mereka daripada saya. Kalau saya sengaja tetap di Amerika. Sebab kalau saya kembali,
Ya sudah, habis saya. Kena lagi. Penjara lagi. Itulah Quran sebagai dongeng, Ustadz. Kok Ustadz ini gimana sih? Buat proses mu'alaf, tapi dia tidak bertobat dari kemaksiatan, tidak menyadari kesalahannya membunuh orang lain, maka Islam tetap juga masuk neraka, ya. Walaupun dengan keislaman dia, nanti suatu masa dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik tertawamu yang menghina Bang Ade, makin nampak kebodohanmu, dan di balik kebingungan Kak Kumela menjawab pertanyaan Bang Ade, meyakinkan saya bahwa hafalan Quran Mbak Kumela belum terlalu kuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Udah, cara berpikir. Kamu yang jelas berpikir hanya karena membela ajaran Arab, jawaban kamu melintir juga. Tetap sebagus apapun jawaban kalian terhadap ajaran Islam, itu tetap saling membingungkan. Bayangkan, katanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tetapi ketika seorang Muslim itu meninggalkan agamanya, apa hukumannya? Anda tahu? Coba ketik, apa hukuman bagi orang yang meninggalkan agamanya? Semua tahu jawabannya. Man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang meninggalkan keyakinannya, habisin. Apakah macam begitu agama itu? Islam itu? Kenapa tetap beragama semacam itu? Yang tidak memberikan toleransi sama sekali. Katanya Allah Maha Pengampun. Tetapi surat ke-9 ayat 82, kamu mengampuni mereka ataupun tidak sama saja bagi mereka. Walaupun 70 kali kamu memohonkan ampun bagi mereka, mereka tetap tidak akan diampuni. Jadi walaupun Nabi Muhammad hidup memohonkan ampun untuk Saifuddin Ibrahim, Allah itu memang jahat. Allah itu memang mental rusak. Tidak akan mengampuni saya. Lagi viral kan Saifuddin Ibrahim? Lagi dicari-cariin dengan Edis TV. Dicari-cari supaya datang ke Indonesia, mempertanggungjawabkan perbuatan saya di Indonesia. Cariin koruptor itu loh, penjahat-penjahat ekonomi itu, penjahat-penjahat negara. Orang-orang yang maling uang rakyat itu yang dicari Pak Prabowo. Jangan saya buang-buang waktu, biarin aja, paling juga innalillahi sebentar lagi. Nggak usah lo cari-cari saya. Lihat itu kehancuran Afghanistan, Pakistan lagi berantem, Pakistan sama India. Rakyat India yang diambil KTP-nya bukan 1.000-2.000, 200 juta orang di India di-unless-kan, unless state, tidak bernegara lagi. Kenapa? Karena Muslim memang minta ampun, jahatnya luar biasa itu agama. Jadi saudara-saudara, agar saudara-saudara faham semua apa yang saya katakan ini, tonton terus video saya dan jangan lupa like dan subscribe. Karena saya terpukau dengan kebenaran Injil. Saya terpesona dengan kebaikan Yesus Kristus yang tidak saya dapatkan dari kepribadian Muhammad itu. Itulah sebabnya saya tinggalkan Islam. Saya meninggalkan agama yang kerjanya berseteru, demo, nggak senang melihat agama lain damai, maju, nggak senang melihat tempat ibadahnya ditegur. Orang Kristen pergi ke gereja dengan pakaian sopan, oh itu nggak sesuai dengan ajaran. Memang nggak sesuai dengan ajaran kamu. Jangan kamu samakan pakaian dan makanan orang Islam dan orang Kristen. Ya nggak sama. Ini saudara-saudara menjadi bagian dari siaran-siaran saya. Pokoknya siaran-siaran saya akan terus
untuk menghentikan laju pertumbuhan Islam ini. Mereka silakan laju dengan banyak anak, banyak istri, tetapi kita laju di dalam memberitakan Injil, sehingga banyak mereka itu masuk Kristen. Kalau mereka ribut selama ini bahwa tidak kurang 1,5 juta Muslim setiap tahun meninggalkan agamanya, ini berita bagus, dan bisa kita prediksi ke depan berapa tahun program kita untuk memberitakan Injil ini, supaya mereka semua meninggalkan keyakinan dan agama sontoloyo itu. Nah, jadi begitu para penonton setia hari ini, bahwa Quran itu sendiri dongeng. Quran itu sendiri adalah kata-kata Muhammad, bukan dari Allah. Tidak ada mukjizat Muhammad dalam Al-Quran karena Allah yang mengatakannya. Bahkan Muhammad sampai sekarang sedang menunggu mukjizat. Surat ke-10 ayat 20, surat Yunus. Bahkan Muhammad suruh tanya kepada ahli kitab bahwa Quran itu meragukan. Iya, memang meragukan. Kenapa? Karena ajaran-ajaran itu saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Dia bilang la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Tapi kenapa kok leher orang diputusin, dipatahin? Ya itu karena dia menolak Islam. Lah kalau menolak Islam lalu dipatahin itu, dihancurin rumahnya begitu. Apakah karena menolak Islam lalu orang-orangnya dipersekusi sekarang di Nigeria sana? Orang-orang Kristen satu desa dikumpulin, 2.000 nyawa orang desa itu sehari dihabisin sama orang Nigeria oleh Boko Haram, semacam FPI di Indonesia itu. Dia geraknya tengah malam, tiba-tiba rumahnya sudah dibakar, tiba-tiba rumahnya sudah dikepung, persis anak Batak dikepung oleh Yusuf PI, orang-orangnya itu. Nah ini yang gak masuk akal dari Muslim ini. Kenapa? Karena harus memperjuangkan Nabi, memperjuangkan Islam, harus membela Nabi. Lah Nabimu jahat kok dibela? Nabimu masuk neraka dibela. Ini tadi Ustadz tadi bela agamanya, bukan saja bela Nabi loh. Pesan saya, tinggalkan Islam. Kadrun-kadrun kepanasan, iya. Kadrun-kadrun kepanasan, saudara. Ayo, siapkan air dingin, air es, ya minum. Yang ikut live saya, pendeta nggak laku. Memang ada pendeta jualan. Kepanasan loh. Pertahankan itu agamamu itu. Agama sudah nggak pantas untuk diterapkan kepada manusia. Ya boleh untuk itu, yang di pohon-pohon itu boleh. Yang di hutan-hutan itu orang yang dari hutan itu. Itu pantas itu diterapkan. Karena nabimu bilang monyet berzina katanya. Assalamualaikum Pastor Abraham bin Moses. Waalaikumsalam Kaliana. Terima kasih ya. Ada yang kepanasan lagi? Oh, perpuluhan. Kolor hijau merah. Kolor merah. Aduh, kalian ini ikut baca hadis. Kalian ini nonton TikTok aja, TikTok. Itu asik di sana itu. Atau Edis TV nggak live kali ya? Peluku suntur butuh air dingin buat berendam. Emang, aduh, itu sebabnya MUI, saudara-saudara, mengirim 3 tim polisi. Jadi MUI yang bayar itu, bukan polisi. Ngapain polisi cari-cari saya ke Amerika? Saya bukan
penjahat ekonomi ataupun kriminal yang lain hanya karena undang-undang pasal karet 165A, maka saya ini ditetapkan tersangka sebagai orang kriminal. Kriminal apa? Inilah uniknya hukum di Indonesia itu. Jeff, kamu yang radio rusak. Ini enaknya di YouTube itu bebas, kita nggak berinteraksi seperti di TikTok. Ya, oke, saudara-saudara. Mana BTN ini mah penonton setia Saifuddin Ibrahim? Sebarkan video-video saya ini. Ya, ada Armando dan Kumaila ini mestinya masuk Islam. Mestinya masuk Kristen, jangan tetap di Islam. Karena apa? Karena tetap aja kamu itu bertentangan dengan agamamu sendiri. Jeff wong edan kowe, Reneo, kabeh wong Jawa iku. Wong Jawa sing Islam kene kabeh. Ono berkat, ono panganan akeh nang Kristen. Ojo melu-melu agama iku, Mas Jeff. Ngapain ikut agama itu? Ada kiai Gus yang suka cium anak kecil. Itu memang begitu. Orang Nabi Arabnya begitu. Ini pedofil itu. Fledofil itu. Viral ada kiai yang suka nyium bibir anak perempuan saat pengajian. Oh bagus. Memang mengikuti nabinya. Memang itulah Islam itu indah. Kenapa nggak cium bibir ibu-ibu di pengajian itu? Kan ibu-ibunya juga cantik-cantik yang ikut itu. Bawa anak kecil supaya dicium bibirnya. Ustadz. Sama dengan Muhammad, cium bibir laki-laki juga, cucunya. Cucunya itu di ini kemaluan Hasan dan Husain itu disedot sama Nabi. Nabi Arab itu memang aneh. Salam 007 kemana aja? 007 jawab itu. Jadi paling banyak kelakuan Nabi ini dibicarakan. Nabi Mukondo biadab, ada lagunya itu, Nabi Mukondo itu. Tapi Nabi Mukondo itu yang mana saya juga nggak tahu. Ya maksudnya Nabi Arab. Demikian saya komentarin video Kumaila dan videonya Ustadz Lukusuntur tadi. Ya sama-sama bingung bagaimana menjelaskannya. Nabi kita di surga. Surga apaan? Maryam 71 72. Nanti saya akan jelaskan ayat ini dalam siaran khusus. Demikian dulu saudara-saudara, penggemar utama Saifuddin Ibrahim. Terima kasih. Mari kita tinggalkan agama Islam itu secara permanen. Jangan lagi balik lagi kepada agama itu, karena akan menyusahkan. Semuanya, Sampurasun. Selamat sore, saya ucapkan hatur nuhun kepada para followers, para pendukung di channel ini yang terus setia menonton. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya yang telah mensubscribe, like, men-share, atau mungkin ada yang berkomentar juga. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Itulah tadi tayangan atau cuplikan video yang disampaikan. Semoga memberikan manfaat. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, dibantu di subscribe, dipencet tombol subscribe dan loncengnya, di like juga supaya saya tetap semangat. Mungkin itu yang saya sampaikan. Berjumpa lagi nanti di video selanjutnya.